Terbongkar, terkuak mega proyek saham GoTo. Apakah jadi ke Rp500 Pak Firman harga saham GoTo? Kita akan membongkar ya mengenai dari topik ini yang dimintai para subscriber kami ya, yang sudah dinanti-nanti. Ada 14.000 subscriber yang menanyakan update ya mengenai dari saham GoTo ini. Ini gimana setelah targetnya sudah capai target Pak Firman kemarin, saham GoTo ini tuh jebol ya sesuai prediksinya Pak Firman di harga 75 ya. Dan ada apa sih Pak Firman, kenapa kok saham GoTo ini tuh terbang ya, dan siapa yang masuk? Bandarnya itu siapa Pak Firman yang masuk? Kita akan ungkap ya untuk kalian Bapak Ibu, dan kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini tuh tanggal 20 November pukul jam 8.15. Ya, kita akan ulas untuk kalian. Nah, di sini kita dapatkan topiknya. Nah, ini dari kompas.com ya. Ini masih anget banget. Ya, ini ditulis pada 19 November kemarin pukul jam setengah 8 ya, bahwa asing terus masuk, saham GoTo kembali melesat. Ya, ini yang menjadi alasan kenapa kok asing ini itu masuk jumlahnya banyak. Ya, ini ada sebuah kasus ya Bapak Ibu ya, yang mega proyeknya itu sangat besar. Wah, katakannya gimana sih Pak Firman? Jadi asing ini itu investasi di saham GoTo. Lalu apakah benar Pak Firman asing ini tuh masuk? Kita akan ungkap ya untuk kalian. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Nah, kita nggak perlu lama-lama ya. Nah, kita akan bongkar dulu apakah betul asingnya itu masuk. Wow, masuknya gila sekali ini ya. Ternyata kemarin ya, selama 2 hari berturut-turut ya, bahwa asing itu net buy ya, net buy sekitar 37 juta lot ya, serta kemarin itu 62 juta lot. Nah, satu sisi asing itu kemarin ya agak besar yang akun khusus untuk ngebuy-nya. Ya, sekitar 157 miliar dan juga 244 miliar di saham GoTo. Ya, makanya kemarin kita itu cuan yang gede-gede. Ya, ada yang TP berapa? 35 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 20 miliar. Uangnya berapa Pak Firman? Nah, mereka kan ngikuti channel saya terus. Bahkan mereka nggak saya perintahkan aja sudah punya intuisi ya melihat itu. Ya, kenapa? Nah, karena mereka itu tak kasih tahu untuk alat-alatnya. Ketika alat asing ini masuk jumlah besar, itu langsung terdeteksi sedetik itu. Apa sih bahasanya sedetik itu? Jadi detik itu ya. Jadi ketika asing lagi bekerja nih, alat pendeteksinya itu ada. Di kelas kami itu sudah saya ungkapkan. Ya, nanti untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami nanti, ya kalian bisa hubungin aja nomor di bawah ini. Nah, kemarin GoTo itu nilai transaksinya banyak, ya sekitar 535 miliar. Nah, ketika kemarin kita masih live trading ini Pak Firman gimana nih GoTo ini? Ya silakan untuk TP dulu, yang beli di bawah nanti bisa untuk masuk lagi. Ya, kenapa? Karena nilai transaksinya baru 8 miliar. Kok langsung nendang? Nah, ini perlu dicurigai kalau misalkan cuman menit 1 sampai 3 menit kok ada nilai transaksi jumbo. Wah, ini bukan retail. Ya. Sampai 80 miliar detik itu. Wah, ini kayaknya rame ya. Ternyata direspon sama market. Ya, ini dari saham GoTo. Pemainnya itu siapa sih Pak Firman yang memborong itu semua di saham GoTo? Mereka itu pakai broker apa? Ya, nah ini saya ungkapkan untuk Bapak Ibu. Ya, nah di sini. Nah ini ini pelakunya. Ternyata BB itu masuk ya sekitar 4,5 juta lot ya. Ini BB ini bukan sembarang BB Bapak Ibu. Nah, kan kadang kita kalau biasa mengereview dari saham GoTo ini kan, ini kok BB ini tuh siapa ini? Biasanya yang masuk itu ya BK, AK ya, jadi atau KI. Mereka ini masuk.
Ya, tapi yang masuk paling banyak itu adalah YU 16,8 juta lot. Yo, ya. Serep. Nah, ini dimanfaatkan sama MG. Ayo Ndar, kita bantu Ndar. Ayo bantu. Nah, kira-kira membernya Pak Firman bagaimana ya? Banyak yang pada TP ya Bapak Ibu ya, sudah TP. Terus ya juga kalau direspon market lagi ya juga masuk lagi. Nah ini salah satunya. Kapan lagi ya masuk? Nah untuk BB ini kemarin yang jual itu cuma 2 orang ya. 2 orang aja. Ya sekitar 30 juta lot. Sorry 30.000. Nah ini nettingnya ya segini. Nah yang paling banyak ini kemarin yang masuk ini adalah YU nih. Net buy-nya ini adalah YU ini. YU bukan sembarang YU. Ya kayak gini Bapak Ibu. Ini dimanfaatkan mengenai DRI. Kenapa kok mereka ini tuh masuk Pak Firman? Dan kenapa kok asing ini masuk? Ya kebetulan kemarin ya Bapak Ibu, jadi kita nggak upload mengenai dari saham GoTo itu, kita masih riset. Ya risetnya itu bukan cuman data sekunder. Kalau ini itu data sekunder. Nah kalau mahasiswa ya, yang mahasiswa ini data sekunder ya. Tapi kalau yang bukan, mereka nggak mengenyam di dunia perkuliahan ya mungkin nggak ngerti data ini itu apa ya. Nah ini tuh adalah salah satu data sekunder yang didapatkan dari real ya, data durabilitas. Nah saya juga ada observasi juga, yaitu adalah data primer atau wawancara langsung ke tempatnya Bapak Ibu. Apa sih Pak Firman, bikin penasaran deh. Nah ini ya kalau Bapak Ibu itu bisa dilihat ya, ini proyeknya, mega proyeknya. Nah ini Pak Prabowo ini tuh dia mau mempersiapkan apa namanya, gudang ya untuk persiapan makan siang gratis. Wah ini gede sekali Bapak Ibu. Bahkan ini ada berapa gudang sih? Kalau kemarin itu kita diskusi, para pelaku atau beberapa vendor yang di daerah terkecil juga mereka sudah running ya. Jadi seperti itu. Ini yang akan loh. Ini Pak Firman dapatkan sumber dari mana? Nah ini loh ya. Nah ini juga sudah persiapan ini. Ini dilansir pada 2 November kemarin ya. Nah kemarin itu kan kita sempat ini ya, sepil ya, apakah ke 500? Wah banyak sekali hatersnya. Wah, ini Pak Firman ini ngimpi ya. Ini halu, ini nggak beli. Wah, tanyakan saja tuh sama alumni kami berapa. Kalau ketahuan kaget-kaget kalian. Nah ini ya, Bandara DO Serong bangun gudang logistik dukung program makan siang gratis. Ya ini ya. Nah ini untuk memenuhi makan siang gratis. Nah ini setiap siang itu harus mempersiapkan 150.000 bungkus loh. Ayo loh. Ya kan butuh yang namanya apa? Gudang. Nah untuk saat ini di daerah, khususnya saya di Pekalongan, Kres dan Pekalongan ya. Ini kebetulan kan kami ini kan masih ada kampanye ya. Kampanye apa, musim-musim kampanye ya. Saya nggak membela salah satu pihak ya. Saya netral. Silakan kalian mau pilih ada paslon manapun, tapi satu sisi kita melihat dari peluangnya. Ya. Karena apa? Karena yang jadi siapa tetap kita cari makan ya sendiri. Tapi kita melihat peluangnya itu apa? Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kayak pecut-pecut kayak gitu Bapak Ibu ya. Istilahnya di daerah Jawa itu pecut ya. Jadi tim ses ya, tim ses itu mereka lagi mempersiapkan hal tersebut. Siapa nanti yang akan dimenangkan dan siapa yang akan mengambil proyek besar ini ya. Dan alumni kami ini juga mayoritas sudah mengerti hal tersebut ya. Jadi ada istilahnya produk green economy atau ekonomi hijau ya. Nantinya di situ kayak ladang petani-petani itu nanti akan diberdayakan juga. Nah tapi itu semua nanti masuknya kemana Pak Firman? Ya ke GoTo. Loh kok bisa ke GoTo Pak Firman? Ya nanti akan berkontribusi, apa sih bahasanya? Jadi nanti GoTo ini tuh akan berkontribusi di tiap
pengantarannya ini. Ya. Loh, kenapa kok enggak manual aja Pak Firman? Enggak, nanti kalau manual itu BOP-nya besar. Kalau misalkan saudara kita aja yang nanti bagian ngantar, BOP-nya besar. Enggak. Ini uang negara harus di-maintain. Nah, kalau maintenance sama Gojek kan enggak usah laporan aja kan? Ya, nanti pemerintah itu bayar berapa ke driver ojol untuk ini, nanti kan di situ sudah tercover. Keuangan itu bisa termanajemen. Wah, nah makanya asing ini tuh masuk. Ya. Nah, ini. Jadi ini sebuah paradigma. Wah, ini Pak Firman ini cocokmologi. Itu orang-orang yang nggak sekolah Bapak Ibu ya. Jadi ya mohon maaf ya, normal, jangan diusik. Biarkan netizen saya ini tuh berkomentar kayak gini. Ya, kalian tinggal senyum aja. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, jadi normal. Nah, kayak gitu. Jadi banyak orang-orang yang nyinyir di channel kami itu banyak sekali. Tapi hurakan aja nggak apa-apa. Ini tanpa mereka, channel ini tuh nggak bakalan besar Bapak Ibu. Makanya saya butuh tuh hater. Makanya kita juga harus nyentil-nyentil dikit ya Bapak Ibu ya. Oke, just kidding. Nah, ini Bapak Ibu ya, siapa sih Pak Firman asing itu siapa? Nah, salah satunya itu adalah JP Morgan. Nah, Morgan Stanley, no recommended ya. Dan ini ya. Nah, ini JP Morgan, mana nih JP Morgan? Itu loh, Pak. Nah, 75. Ini kemarin sudah capai target JP Morgan. Ya. Kayak gini Bapak Ibu. Jebret. Loh, kenapa kok JP Morgan itu masuk? Karena untuk investasi yang ada di Indonesia ini adalah teknologi. Ya, untuk saat teknologi. Apa sih Pak Firman? Kenapa kok teknologi? Kenapa asing itu masuk ke Indonesia itu teknologi? Karena jumlah penduduk Indonesia itu banyak. Dan mereka itu punya HP. Lah, apa korelasinya mengenai HP? Mereka yang awam-awam ini mereka nggak tahu. Kalau misalkan setiap orang itu punya HP, ya, itu ada sebuah value. Apa sih Pak Firman, value-nya apa? Jadi kita bisa istilahnya itu ngehack ya Bapak Ibu ya. Jadi ngehack. Jadi setiap orang itu biar kita itu bisa tahu ini orang-orang itu sukanya apa. Ya. Seperti itu. Nanti ketika mereka punya HP itu nanti iklan itu pasti ada dari Gojek dan lain sebagainya. Sovereign orang-orang yang lagi cari barang kayak atau apa nanti ya iklannya dari Tokopedia atau dari TikTok dan lain sebagainya kayak gitu. Ya. Nah, nanti mereka akan transaksi kemana? Ya kembali lagi ke Tokopedia. Nah ini ya kemarin dia bilang ini apa hubungannya korelasinya kok ada HP dan lain sebagainya. Nah ini nggak ngerti, orang-orang itu nggak ngerti. Jadi ya normal ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Karena untuk bakar uang ini untuk nge-branding Bapak Ibu ya sebuah produk ini itu atau riset butuh modalnya banyak. Bahkan untuk Gojek saja nih ya Bapak Ibu ya, untuk Goto sendiri itu pas kemarin untuk beban operasi itu sekitar 8,0 triliun. Itu untuk nge-branding. Biaya risetnya seperti itu, bakar uang ya. Terus supir-supir apa namanya kita punya produk yang namanya Gojek ya atau Gokar kayak seperti itu istilahnya gitu ya. Nah, itu biar bagaimana orang-orang itu join dengan perusahaan kami. Ya. Kita enggak ini apa namanya enggak membeli mobilnya enggak, tapi kita sewa jasanya aja. Ya, kayak gitu. Jadi kita enggak beli. Kalau di apa namanya perusahaan kan mereka kan beli mobil banyak. Kita enggak beli mobil. Kita hanya sewa mobil-mobil yang nganggur itu. Karena kita apa memanfaatkan sebuah value. Manfaat, nilai manfaatnya aja. Nah, sekarang kan Shopee dengan banyak Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya juga observasi juga di Jakarta, Jogja, Semarang, Sumatera, Kalimantan belum ya. Jadi kita juga riset dari beberapa driver ojol-ojol ini. Gimana? Enak nggak kalau ini ya? Enak Pak. Daripada saya kerja ikut institusi, saya lebih baik
jadi Gojek seperti ini. Wah, ini yang menjadi asing itu tertarik. Nah, mereka itu masuk jebret. Nah, pertanyaannya, Pak Firman, apakah mau ke 500 Pak Firman? Nah, dilihat tuh ini. Ya. Jadi nggak ke 500 kalau mengenai hal itu? Ya, pertanyaan jadi nggak? Ya, pasti jadi. Kapan waktunya Pak Firman? Tunggu aja. Ini lagi dibenah-benah. Cuma kan kalau investor kita yang beli di bawah 100 juta kan itu effortnya sangat tinggi ya. Bahkan berani menghina saya di komentar. Wah ya. Wah ini nyinyir dilainin. Kalian kalau komentar itu diketawain kalian. Ya. Ya, diketawain tuh sama ini yang tunggu channel saya ini. Nah, terus ini juga Maybank Investment juga masuk juga di saham Goto dan ini targetnya itu di 95. Rata-ratanya itu potensinya dari beberapa sekuritas dulu ke 117 dulu. Ya, potensinya mencapai 58. Nah, ini rata-rata ya Bapak Ibu ya. Yang menyarankan untuk buy itu adalah 25 dan hold-nya itu 14. Nah, ini ada paradigma lagi yang bilang ini, wah ini gak bakalan bisa naik kayak gitu. Karena sahamnya itu sudah banjir di masyarakat. ayo kita jelasin ya, ayo. Nah, di sini ya, mungkin mereka itu melihat dari PI rasio atau DER dan lain sebagainya lah kayak gitu. Tapi ada loh produk yang di sini DER-nya sudah banjir di masyarakat dan lain sebagainya itu bisa terbang. Apa Pak Firman? Brand. Berapa ini PI rasionya? Banjir apa enggak? Apalagi ini loh, PI rasionya 175. Harga sahamnya seperti ini. Coba, banjir enggak? Terbang enggak? 14.000 loh. Goto. Orang awam aja sudah ngerti kok dia produknya Gojek kok. Jadi brandnya itu sudah melekat pada orang-orang yang awam. Itu langsung masuk. Wah, itu mahal sekali Bapak Ibu. Bikin seperti itu. Marketnya segini kok Bapak Ibu. Nah, kayak Pani aja. Nah, terus brand. Nah, kan gede. Nah, ini. Terus ada lagi apa lagi Pak Firman yang menyebabkan kok mereka itu berani masuk? Ini kan opini di masyarakat orang-orang itu kan kadang itu jelek dan lain sebagainya. Ini bakalan tewas. Bahkan saya ketika review di harga 50 ini juga dihabis-habisan. Tapi kan lihat, saya masih konsisten kan? Lalu akan konsisten. Ya. Dan member kami subscriber kami itu bilang ini kalau Pak Firman itu nggak upload itu pasti dia lagi cari-cari penelitian ini. Mereka mengerti hal itu. Ya, bukan ngilang nggak ngilang Bapak Ibu. Ini sebuah habit biasa. Nah, ini yang menjadi alasan utama Goto ini tuh masuk di indeks LQ45 dan juga Kompas 100 serta IDX 30 di saham Goto ini. Nah, ini itu apa sih Pak Firman? Ini akan direkomendasikan kepada investor kakap. Nah, ini kalau kalian mau beli saham yang saham kodenya seperti ini aja. Kenapa? Karena likuiditasnya sangat tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya orang-orang yang punya aset di atas 100 juta itu kalau tradingnya di saham Goto. 1 miliar juga ada di trading di saham Goto. Nah, kalau kalian yang di bawah 1 juta ya ini biasanya effortnya juga tinggi, sangat tinggi. Fanatik biasanya. Kalau untung diem, kalau salah dikit maki-maki. Ya, bener gak Bapak Ibu? Tapi kalau yang mereka diam, oh nggak apa-apa. Kayak gini Bapak Ibu, dicek aja. Dan saya nggak menyarankan kalian untuk jual atau beli kok, urusan kalian. Mau beli monggo, kalau enggak ya monggo. Ya, saya nggak nyuruh kalian. Oke, lanjut lagi. Apa nih Pak Firman? Ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya untuk bid offer, aduh ini ada. Ini. Nah, bid offernya dari saham Goto ini tuh menarik. Kemarin itu kalau kalian ya nyimpen nomor saya atau alumni kami, itu ini sudah tak tampilkan. Bahkan kami bisa mendeteksi ini siapa orang-orang yang memborong di sini, terus siapa yang ganjel di sini itu kita bisa melihatkan untuk kalian. Terus yang tukar-tukaran itu barang itu siapa? Itu di kelas kami saya ajarkan untuk Bapak Ibu semuanya. Bagi yang butuh, kalau nggak butuh nggak apa-apa.
Silakan kalian bisa riset sendiri. Ya, riset dengan artian bagaimana? Kalian bisa untuk trading error, ya kalian latihan sendiri, nggak usah ada gurunya. Apa yang terjadi? Nanti uang kalian itu justru lebih banyak. Saya katakan lebih dari 5 juta kerugian kalian. Ya, gitu. Nah, kita lihat dari ini ya, bid offernya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kalian lihat ya, 68 sampai ke 72, 3 juta lot. Siapa yang jaga? Kita bisa training. Ya, maksudnya apa? Kita bedah siapa orangnya. Tapi ya di live. Ya enggak ini. Nah, di sini untuk ganjelan di 75 ini ya, di saham GoTo ini ada 14 juta lot. Nah, ini 55 ini adalah sebuah kode perintah biasanya 78 sampai 77 sama 78 ini kode perintah juga. Itu yang tahu siapa Pak Firman ya, tim mereka sendiri. Kita penebeng gelap ya, tinggal ngikuti aja bandarnya. Seperti itu. Ya. Ini. Nah, kalian bisa melihat bid sama overnya. Kayak gitu. Itu di kelas kami ya juga saya ajarkan. Nah, mengenai dari indeks saat ini itu Bapak Ibu, hari ini ya, teknologi itu lagi kenceng. Ini loh hari ini. Nah, makanya kami ini di balik layar ini ada tim. Kami punya tim Bapak Ibu, tim riset. Ya, dan juga ini loh siapa yang masuk Pak Firman, mereka akan mengonfirmasikan kepada saya. Ini loh nanti saham-saham yang bakal rampung untuk besok, mereka mengonfirmasikan kepada saya. Jadi kita itu investor enak. Ya, enak sekali. Ya. Nah, makanya mereka itu ketika masuk di kami itu mereka sudah menjadikan habit. Kita diskusi. Untung, rugi itu sudah hal biasa. Dan kita emosinya itu sudah setiap hari itu sudah bisa terkontrol. Untung ya tenang aja, rugi ya juga tenang aja. Beda sama netizen kami. Ya, ini Bapak Ibu, ini nanti hari ini akan direspon. Ya, ini ada infrastruktur Sikikal ini juga akan direspon. Ini agak gede ya Bapak Ibu ya. Silahkan bisa dinikmati. Nah, LQ45 sudah mulai bangkit yang punya perbankan. Mantap ya. Tinggal kita nanti lihatkan hari ini. Kita akan war ya, nanti jam 8. Oke. Ya, kalau kita lihat dari IHSG kita itu bagaimana Pak Firman? Nah, di sini dia sudah terkonfirmasi di MA5 untuk IHSG kita, dan untuk di MA20 ini belum, serta di MA100 ini belum. Jadi mayoritas para influencer, para trader profesional ya, mereka yang uangnya juga banyak, mereka lebih baik ya untuk liburan aja daripada sedekah ke bandar. Lebih baik sedekah kepada istri dan anak-anaknya diajak keluar ya, diajak jalan-jalan, seperti itu. Beda cara berpikirnya. Loh Pak Firman bagaimana ketika market kayak gini? Saya riset, cari penelitian, ini ada apa yang menarik, saya pengen dapatkan sebuah value. Kenapa nggak jalan-jalan Pak? Anak saya baru umur 5 bulan atau 3 bulan lagi, kecil ya, susah. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Ini mengenai dari ESG kita. Ini tinggal mantul, boom. Nah, untuk GoTo ini bagaimana kabarnya Pak Firman? Dia bakalan dites ke berapa? Akan dites ke 76 dulu hari ini. Apabila nanti dinaikkan dikit ya, di 75 jebol, 76 jebol, maka dia akan naik ke 81, serta nantinya bakalan ke 95. Ya, ini GoTo ini masih bullish ya, trennya masih bullish. Kenapa? Karena GoTo ini tuh masih berada di MA100 dan juga MA20 serta MA5. Cocok semua itu, kalian bisa diterapkan hal tersebut. Nah, saya sendiri juga masuk di saham GoTo, menerapkan dari saham GoTo ini untuk trading, swing sama invest juga demikian. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini Pak, saya boleh masuk saham GoTo nggak? Ini sudah rame nih kayaknya nih. Boleh nggak Pak Firman? Boleh nggak? Wah, kalian pasti belinya di pucuk. Kayak gitu. Ketika kita merah, mereka nggak mau beli. Hah. Sedih saya.
Oke, tunggu saja Bapak Ibu turun di 71 dan juga di sini ya Bapak Ibu ya. 71 terus di 68 serta di harga 64 dan juga di support kuatnya 61 mengenai dari saham Goto ini. Jadi arahnya di bawah 71 ke bawah lah kalau di situ. Pak, kalau misalkan terbang lagi untuk fast trade aja, dagang cepat. Pak, untuk investasi jangka panjang masuk tabung aja. Jualnya kapan Pak Firman? Nanti di harga 116. Kalau kalian sabar lagi, nanti kalian bisa jualan di harga 442. Kalau kalian bisa sabar lagi, nanti bisa jualan ke harga 500. Tapi itu untuk jangka panjang. Titik. Kalian kuat nggak mentalnya? Kalau sudah saya lihatkan mengenai bisnisnya dari saham Goto ini, mega proyeknya. Ingat loh, 5 tahun dijaga loh. Oh. Oke. Pak, yang trading dong, Pak. Yang trading siap. Yang trading kalian tunggu dulu ya. Yang tradingnya masuknya banyak, tunggu dulu di 72 dan juga di 70. Nanti jualan di harga 74 dan juga di 75. Jadi tiktokan di area situ aja. Tapi dengan porsi yang besar mainnya. Dan kalian juga berani cut loss. Kalau kalian itu nggak berani cut loss, masih maki-maki, ya jangan nggak usah scalpingan. Rugi aja nggak terima resikonya, batasi resiko kecil aja mereka nggak mau, masa cut loss terus Pak Firman? Ya nggak usah scalpingan, investasi aja sama swing, ya kayak gitu, karena nggak sesuai dengan passion Bapak Ibu. Jadi kalian harus punya jam terbang kayak gitu Bapak Ibu ya, kayak gitu. Oke, untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami, hubungi saja nomor di bawah ini. Ya, nanti kita akan kasih tahu. Ini ada 8 slot ya, ada promo kelas akademi 8 slot, dan kalau kalian itu pengen privat juga kami ada, atau datang ke tempat kalian juga ada. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.